Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Hasan Programmer. Qadarullah, udah lama sekali awak tak mengupload video di YouTube lagi karena ada beberapa kesibukan terakhir. Mungkin sudah 1 tahun tak upload di YouTube ini, insyaallah. Nah, ini ada cerita menarik. Jadi ceritanya begini. Sebelumnya saya itu nyari cloud provider untuk deploy aplikasi POS, itu point of sales, yang mana nanti akan digunakan ya untuk jualan point of sale ya pada umumnya. Nah, itu saya udah cari-cari solusi dari cloud provider lokal. Karena apa? Karena kalau mau pakai cloud provider luar negeri tentunya mahal. Mungkin kita cek harga dolar ya. Kalau harga dolar sekarang, nah ini kan ini lagi nggak baik-baik saja nih, harga dolar segini kan. Kalau kita pakai cloud provider luar biasa tagihannya nanti kan. Sekalipun kita pakai itu sebenarnya nggak tinggi amat sebenarnya, palingan berapa lah nanti yang dipakai. Cuman ya kalau segini nanti kan dikonversi ke dalam bentuk dolar, nanti pastinya mahal juga gitu kan. Nah, itulah, jadi solusinya ya coba nyari cloud provider dalam negeri lah. Dan qadarullah, setelah mencari-cari nemulah satu cloud provider yang lumayan sering muncul iklannya di YouTube atau di mana ya. Lumayan sering muncul iklannya ya, cobalah. Sebelumnya juga provider ini saya pribadi juga sudah mencoba, cuman memang pada saat itu saya pilih itu yang paling basic ya. Yang paling basic itu memang agak lambat ya, dari sisi CPU, untuk memprosesnya juga lambat gitu kan. Udah saya lewatin, saya biar aja dulu. Nah, sekarang ini seperti itu. Apa tadi masalahnya? Kalau beli cloud provider luar tentu harganya lumayan mahal. Jadi mau nggak mau ya kita coba cari solusi cloud provider lokal. Nah, itu. Nah, di sini disclaimer terlebih dahulu, bukan maksud saya menjelekkan atau yang sebagainya ya. Ini murni karena apa? Karena ini terjadi di saya. Mungkin saja ini nggak terjadi di pelanggan-pelanggan lain, atau mungkin saja ini nggak terjadi di user-user yang lain gitu. Mungkin saja ini qadarullah memang terjadinya di saya gitu ya. Tapi ini cukup unik. Baru ini saya mengalami yang seperti ini. Jadi coba saya mungkin bisa sharing ke teman-teman semua. Nah, kejadiannya seperti ini. Jadi saya kan coba cloud provider lokal. Itu coba saya masih ada sisa top up yang sebelumnya. Jadi saya bikinlah satu VM. Yang pertama saya tes itu kan dengan yang paling basic ya. Ini kan ada yang CPU-nya pakai AMD yang bagus itu. Kemudian ada juga yang basic. Yang kalau saya cek itu dia CPU-nya merek Broadwell, Intel Broadwell, nggak tahu juga tuh saya, yang seperti itu. Nah, saya coba yang itu pertama, sudah di install. Favorit saya itu saya pakai Ubuntu server. Nah, setelah saya install, agak terasa lambat gitu kan pas ininya. Sebenarnya nggak lambat kali sih, sebenarnya normal aja sih. Cuman karena mungkin saya tuh udah terbiasa dengan performa yang agak cepet gitu kan, jadi agak terasa dikit gitu. Dan nggak jadi saya pakai yang itu, saya hapus.
PM-nya, kemudian saya coba dengan yang PM yang di atasnya, yaitu pakai yang AMD yang kecepatannya lumayan ya. Nah di situ mereka bilangnya 6 kali lebih cepat daripada yang biasa gitu kan. Nah kemudian saya pilih Ubuntu Server yang versi berapa tuh ya, versi yang mutakhir ya, kayak kalau nggak salah versi 24. Nah itu yang mutakhir versi cloud provider ini. Di situ ada versi yang 24 untuk Ubuntu servernya. Saya coba pakai yang itu. Biasanya sebenarnya saya itu biasanya pakai yang versi 22 biasanya. Karena karena memang saya merasa pribadi itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah stabil juga gitu kan di saya. Jadi biasanya saya pakai yang versi 22 sebenarnya. Tapi ini karena ngelihat ada versi baru, cobalah kan, ini kan karena masih baru deploy, belum untuk yang real production kan, masih bisa dicek-cek gitu kan. Nah, alhasil saya pilihlah versi yang 24 ini. Udah selesai. Saya start dari mulai yang paling bawah lah istilahnya, dua CPU di situ paling bawahnya bisa 2 CPU, kemudian RAM-nya juga 2 GB. Kemudian saya create lah ininya VM-nya. Nah setelah selesai create VM-nya, saya coba sudo apt-get update biasa kan, kalau kita baru pasang bikin PM baru, biasa kita sudo apt-get update. Nah di sini setelah sudo apt-get update itu saya merasa agak lama gitu kan, lambat banget, kok nggak selesai sudo apt-get update-nya. Kemudian saya coba cari di ChatGPT, kenapa bisa lambat gitu kan. Pada saat itu ChatGPT menyarankan untuk mengubah repositorinya ya, itu cari yang paling dekat, mungkin yang pakai yang Indonesia atau pakai yang lewat Cloudflare gitu ya. Karena kalau pakai Cloudflare kan routingnya kan dia mencari routing yang terdekat gitu kan, untuk kita pasang update repositorinya. Nah setelah saya pasang pun juga masih terasa lama gitu. Nggak tahu juga saya kenapa. Sudah saya ubah juga repositorinya, masih juga lama gitu kan. Ya udah, pada akhirnya saya hapus juga PM yang itu, PM yang menggunakan Ubuntu versi 24, kemudian dengan dengan CPU yang mutakhir lah di cloud provider itu. Jadi saya hapus VM tersebut. Kemudian terakhir, sudahlah, kalau udah seperti itu berarti saya coba dengan yang biasa saya pakai gitu kan. Saya pakai yang biasa saya pakai gitu kan. Ya udah Ubuntu Ubuntu server versi 22. Saya install. Alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah juga berjalan dengan mulus, berjalan dengan normal saja, sudo apt-get update, normal semuanya. Kemudian saya install lah. Biasa saya kan pakai Docker. Karena Karena agak lebih mudah kalau pakai Docker gitu kan. Kalau misalnya kita pindah cloud gitu kan, kita cuman ambil Docker Compose sama Docker file, udah kita jalankan. Jadi kita nggak perlu sibuk-sibuk install satu persatu gitu kan. Nah itu install lah satu persatu, mulai dari database, kemudian dari dan yang lain lah pokoknya, yang biasa, yang untuk kebutuhan project aplikasi POS saya ini. Saya sudah install selesai. Kemudian pas itu mau maghrib saya matikan dulu PM-nya, nantilah mungkin bisa lanjut lagi. Biasa saya
saya kalau ada PM baru itu biasa saya install, kemudian saya restart, kemudian saya matikan, saya hidupkan lagi, saya restart, kemudian saya matikan lagi. Itu udah normal saya. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya udah jalan gitu kan, kalau kita butuh restart atau kita butuh matikan PM, ya biar nggak ada masalah gitu. Jadi kita sudah tes dulu. Kadang-kadang kan mungkin di case-case tertentu mungkin kadang-kadang kita restart ada aja yang nggak jalan gitu kan. Nah itu yang harus kita hindari, yang harus saya hindari. Jadi saya perlu pasang aplikasi, kemudian saya restart, saya matikan, dan begitu saya ulang-ulang sampai saya yakin benar-benar ini sudah normal, barulah saya masukkan data-data untuk production seperti itu. Nah saya matikan VM-nya. Dan setelah Isya, mungkin setelah Isya jam-jam berapa ya, jam 9-an lewat mungkin ya, seperti itu. Saya coba lagi, saya mau lanjut karena ada yang belum selesai kan. Saya install lagi aplikasinya, belum siap. Saya mau lanjut, saya mau start PM-nya. Pas saya mau start PM-nya, qadarullah ada error seperti ini. Nah inilah yang baru saya temukan seumur-umur mau pakai cloud gitu ya, menggunakan cloud, baik itu yang dalam negeri ataupun yang luar negeri. Baru ini saya jumpai yang seperti ini pada saat saya mau start ulang sebuah VM. Nah seperti ini. Nah seperti ini errornya. Error starting virtual machine, compute resource temporarily unavailable due high demand. Nah ini kenapa ya error seperti ini kan? Jadi saya coba tanya sama CS-nya. Saya coba tanya sama CS-nya. Saya copy kan, ini kan bisa di copy nih. Saya copy, saya masukkan ke sini. Saya tanya seperti ini, udah chatnya di atas ya, dicek, baik Kak, dia bilang bisa Anda coba beberapa saat kembali. Nah ini saya balas, waduh, karena karena sebelumnya kan saya sudah nanya juga ini di ChatGPT ini kenapa ini kan. Nah seperti ini saya tanya di ChatGPT, nah seperti ini. Ini saya copy tadi errornya apa, saya masukkan ke sini. Nah ini ChatGPT-nya bilang seperti ini. Pesan error itu artinya VM-mu gagal start karena compute resource CPU atau RAM host fisik di cluster provider yang sedang penuh. Ini errornya ini. Ya saya mikir juga ya, kok bisa seperti itu ya. Itu kan saya stop aja gitu kan. Nah kalau stop kan sebenarnya kan itu masih resource-nya itu kan harusnya masih ada ya. Kalau kayak yang kita kayak yang di cloud luar biasa saya pakai itu kan, dia tetap ada di situ dan tetap dicas sekalipun kita matikan. Cuman mungkin harga dicasnya itu mungkin nggak begitu mahal ya, seperti mungkin pada saat kita sedang running gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu saya saya cari di ChatGPT dan hasilnya seperti itu, katanya penuh gitu kan, resource-nya penuh di cluster itu yang saya pasang VM-nya itu. Waduh, ini saya bilang dalam hati saya, kok bisa kayak gini gitu ya, kok bisa penuh padahal itu kan sudah kita pesan gitu kan, resource-nya itu bisa seperti itu. Kemudian nah ini cloud providernya namanya ID Cloud Host ya. Ini saya tidak menjelek-jelekkan, tapi ini mungkin sekedar sharing saja ya.
kenapa bisa seperti itu. Dan ini juga qadarullahnya terjadi di saya ya. Jadi saya mungkin merasa kok bisa ya ada terjadi seperti ini gitu kan. Jadi saya share gitu. Nah ya, seperti ini. Nah begitu saya ini juga kan karena apa, ini juga nanti kan mau saya gunakan sebagai apa, production kan. Nah itu saya tanya juga, itu baik ya kalau data production. Betul sekali, untuk production harus seperti ini ya, berisiko kata si ChatGPT-nya ya. Untuk availabilitas aplikasi kita tentu ya akan terganggu gitu kan, sekalipun resource-nya itu masih ada di situ gitu, tapi cuman nggak bisa kita start gitu ya. Nah tapi itu cukup apa ya, cukup mengganggu atau yang seperti apa ya, kalau error seperti ini kan, nah ini kan resource-nya kok bisa gini, nggak available gitu kan, itu seperti ini. Nah awalnya saya kira itu dihapus malah kalau dihapus itu kan kacau juga ya, masa kita udah pesan tapi karena kita kita matikan sebentar kemudian kita hidupkan lagi malah nggak available gitu kan, yang apa resource yang sebelumnya kita pesan padahal sudah kita install ini dan itu. Apalagi kalau sudah production. Nah kalau sudah production ya tentu data-datanya semua ya udah masuk di situ ya, sekalipun kita ada backupnya ya tentu ini kan mengganggu sekali ya. Kita pun backup pun nggak rentetan terus ya, nggak setiap waktu, setiap menit, setiap detik itu kita backup terus kan, nggak mungkin juga seperti itu kan. Nah ini juga saya shock juga, kenapa kok bisa seperti itu, kok bisa resource-nya penuh gitu kan. Waduh ini kalau nemu kejadiannya pada saat production, pada saat datanya udah masuk ya jantung rasanya gimana juga gitu kan. Nah berhadapan sama data klien gitu kan, waduh qadarullah seperti itu yang saya alami. Nah di sini lagi-lagi saya bukan menjelekkan apa cloud provider ini dan ini apa ID Cloud Host. Saya sudah coba apa cloudnya bagus banget. Nah ini kan untuk apa, untuk yang AMD yang versi AMD Epic ya, EPYC itu Epic namanya, yang kecepatannya 6 kali lebih kenceng gitu kan. Itu bagus banget. Networknya pun juga stabil gitu kan. Alhamdulillah itu cukup bagus kalau untuk apa cloud provider lokal, apalagi harganya juga nggak murah sekali ya, nggak mahal juga gitu kan. Berarti berada di middle lah istilahnya, pertengahan, masih dalam tahap normal lah. Apalagi kalau kita bandingkan dengan cloud provider yang di luar gitu kan, kayak Amazon atau apalagi GCP, Google Cloud Platform, itu mahal sekali gitu. Kalau kita mau pakai bisa separuh dari harga itu, bisa juga bahkan lebih mahal lagi kan, lebih murah lagi saya dari separuh harga seperti itu. Jadi memang solusi cloud provider lokal itu memang bagus gitu. Karena apa? Karena memang mungkin kita baru bikin startup, bikin aplikasi dan mau jualan gitu kan, kita kan butuh yang budget kita kan nggak begitu besar ya, jadi kita butuh yang sesuai budget lah istilahnya. Kalau mau langsung pakai cloud provider luar ya harganya seperti itu ya, bolong juga ini dompet awak kan. kalau terlalu mahal seperti itu. Memang cloud provider luar itu memang untuk dari sisi kestabilannya memang mereka jauh lebih stabil gitu. Tapi bukan berarti cloud provider lokal itu nggak ada yang stabil ya.
ada stabil, ada yang stabil, banyak juga yang stabil juga. Sebenarnya yang dari sisi kestabilan ID Cloud Host ini juga sebenarnya sepertinya ya, sekilas saya lihat itu juga bagus untuk dari sisi jaringannya. Karena apa? Karena biasanya kalau cloud provider lokal itu dari sisi networknya itu yang agak kurang gitu. Kalau yang sebelumnya kan saya juga pernah pakai cloud lokal. Nah, biasanya itu kadang-kadang agak lambat, padahal internet kita pada saat akses itu normal-normal aja gitu kan. Nah, yang kalau untuk yang cloud provider ID Cloud Host ini sepertinya aman-aman aja insyaallah. Cuman tadi itu yang kejadian yang unik yang baru kali ini saya temukan, itulah seperti itu tadi. Mungkin teman-teman pernah yang mengalami hal yang sama, mungkin bisa komen di bawah. Nah, ini tadi terakhir tadi malam setelah saya chat itu beberapa menit atau berapa ya, mungkin setengah jam atau lebih, ada balasannya lagi suruh minta dicek bisa atau tidak running gitu kan, yang masalah yang ini. Nah, ini belum saya cek sampai sekarang. Nantilah mungkin saya cek lagi bisa atau tidak di start gitu kan. Kalau nggak bisa di start juga agak kacau ya kalau nggak bisa di start. Agak khawatir kita mau nempatin yang data production di sini. Ala kulli hal, mungkin itu saja yang mau saya bagikan ke teman-teman semua. Nah, di sini mungkin kawan-kawan bisa share cloud provider apa saja yang cloud lokal yang banyak teman-teman pakai, yang availability-nya itu tinggi ya. Nah, di situ availability-nya tinggi, yang networknya juga bagus gitu kan. Juga yang CPU-nya yang normal-normalnya aja sebenarnya nggak harus yang AMD yang tinggi kali gitu kan speknya. Dan ya kalau kita jalankan, apalagi mungkin kalau kita developer yang sudah ngedevelop yang istilahnya itu yang punya pengalaman yang bagus gitu kan, tentu aplikasi yang kita pilih bahasa pemrograman atau cara kita ngoding itu kan, tentu kita sudah memikirkan bagaimana supaya performanya bagus gitu kan. Kita pilih aplikasi yang kita pilih bahasa pemrograman yang tidak terlalu memakan resource yang tinggi gitu kan, dan performanya juga bagus gitu kan. Nah, itu seperti itu. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.